Salam, salam sehat dan selamat pagi. Sebelum memulai aktivitas hari ini, kita mendengar firman Tuhan terlebih dahulu, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau, ya Tuhan, atas kasih karunia-Mu, atas kasih setia-Mu, atas penyertaan-Mu kepada kami hingga hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nats renungan kita pada hari ini, Kamis tanggal 31 Agustus 2023, tertulis dalam buku Habakuk pasal 3 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Allah Tuhan itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah kekuatan kita. Tuhan Allah kekuatan kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Di dalam nats ini ada perkataan Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa. Kita mengetahui bahwa rusa itu adalah binatang yang lemah, tapi kakinya kuat. Dia bisa dengan lancar berjalan di bukit atau berbukit. Dia berjejak sehingga dia dengan lari kencang menuju puncak. Nah, dalam ayat-ayat lain juga kita membaca Matius 10 ayat 16, Yesus mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala. Domba juga binatang yang lemah, serigala binatang yang kuat. Malah serigala memang tak domba. Akan tetapi Yesus menghendaki kita hendaklah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Artinya apa? Dalam menghadapi rintangan tantangan, kita harus cerdas, berkreasi, berinovasi, dan banyak belajar. Itu namanya cerdik. Tulus seperti merpati, kita harus bijaksana, minta tolong daripada Tuhan. Di ayat lain juga, Matius 26 ayat 41. Berjaga-jaga dan berdoalah, karena badan kita atau tubuh kita lemah dan roh penurut, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Waspada dan berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Itulah kata-kata penguatan buat kita, buat siapapun, bila mana terjadi rintangan hambatan. Nah, zaman Habakuk adalah zaman bangsa Yehuda yang terbuang di Kasdim. Luar biasa sakitnya, luar biasa penderitaannya. Tidak ada keadilan, tidak ada di sana persahabatan. Semua bangsa Israel seolah-olah tidak punya harapan lagi, sangat hopeless. Tapi Habakuk di sini sangat luar biasa. Buku Habakuk ini terkenal dengan orang benar hidup oleh percayanya. Orang benar hidup oleh percayanya. Sekalipun rintangan, hambatan atau bangsa lain meniksa orang Yahudi, dia selalu berkata. Nah, ayat hari ini dikuatkan dengan Tuhan Allah itu kekuatan kita. Artinya Tuhanlah yang beserta kita atau beserta umat pada saat itu. Itu pengakuan atau yang ditulis oleh Habakuk. Nah, zaman sekarang juga tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh Habakuk. Karena menurut pengkhotbah, di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru, semua pengulangan. Peniksaan zaman Habakuk ada, ketidakadilan ada, sekarang pun ada. Zaman sekarang rintangan hambatan berjilid-jilid. Artinya apa? Jilid 1 belum selesai, jilid 2 sudah datang, jilid 3 sudah dapat, jilid 4 sudah menanti. Belum selesai 1 sudah datang. Nah, tapi kita dikuatkan oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus hari ini, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, atau
Tuhan membuat kaki kita seperti kaki rusa yang bisa berjalan di bukit-bukit, bisa berjalan di atas masalah di masalah. Karena Yesus Kristus kekuatan kita. Itu yang kita dapat. Nah, kalau begitu, apa respon kita terhadap nas ini? Kami mengutip ada kata faith. Faith in English, bahasa Inggris, singkat F. F-nya adalah find out. Artinya kita harus mempertahankan identitas diri kita. Siapa kita? Kita anak Allah. Oleh Roh kita anak Allah. Kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Dengan identitas itu kita harus pertahankan. Jangan pernah bergeser. Seperti yang dilakukan oleh orang Israel waktu dalam mata-mata ke kanan, mereka melarang, itu tidak boleh. Nah, dalam hal ini itu yang pertama. Yang kedua adalah alignment, menyesuaikan segala tindakan kita dengan firman Tuhan. Baru inquire, bertanya kepada Tuhan. Dalam buku Habakuk juga Habakuk bertanya, Tuhan, di manakah keadilan? Raja Daud juga banyak bertanya kepada Tuhan, dan juga dari manakah datang pertolongan? Siapakah aku ini? Tetap banyak bertanya. Zaman sekarang juga kita bertanya, apakah yang harus saya perbuat Tuhan supaya saya segambar dan serupa dengan Tuhan, supaya melalui saya bahwa banyak orang mengenal Engkau dan juga mengikut. Itu yang ketiga. Keempat adalah berbuat. Tidak boleh berpangku tangan, tidur-tiduran, harus ada perbuatan. Yang terakhir ada hold out, bertekun dan bersabar. Apapun yang terjadi, kita tidak berbuat, tidak berdoa, tetap tekun dan menanti. Itu pada akhirnya kita akan mendapat semua yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Kita bisa belajar dari Abraham. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan atas renungan hari ini luar biasa. Tuhan Allah, Engkau sendiri kekuatan kami. Kami bisa berjalan meloncat-loncat di atas masalah kami. Dan tangan berjerit-jerit, kami bisa lolos dan akhirnya kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan juga pada saat hidup, kami hidup berkelimpahan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.